Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku akan membawakan materi tentang administrasi gereja baru yang dikaitkan dengan dimensi yang kedua, yaitu dimensi kebijakan gereja. Ketika kita mendengar kata kebijakan, pasti saya yakin dalam pemikiran kita yang awal muncul adalah sebuah bentuk peraturan atau hal yang mengatur. Itu betul. Nah, kebijakan hadir dalam kehidupan manusia untuk mengarahkan manusia agar apa tindakan yang dilakukan atau apa yang diambil dalam sebuah keputusan dapat berjalan seturut secara sistemnya atau sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Oleh karena itu, kebijakan pun hadir dalam lingkup gereja. Nah, kebijakan dalam lingkup gereja itu sangat-sangat berkaitan erat dengan yang namanya data, informasi, variabel, teori, bahkan paradigma yang telah hadir dalam gereja. Ketika kita ditanyakan visi misi dari kebijakan gereja, itu terletak dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Di mana inti dari ayat ini bahwa setiap rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Begitupun dengan kebijakan yang seharusnya seperti demikian. Dengan hal tersebut, kebijakan gereja menghasilkan 4 produk. Yang pertama adalah teologi, di mana teologi ini berfungsi sebagai dasar, sebagai pengakuan iman dalam lingkup gereja, di setiap gereja. Kemudian yang kedua ada yang namanya regulasi gereja. Nah, regulasi gereja ini hadir sebagai tatanan, sebagai istilahnya sebagai peraturan untuk mengatur dan mengarahkan gereja ke arah yang lebih baik pastinya. Kemudian selanjutnya bahwa ada yang namanya program kerja atau proker. Nah, proker di sini berfungsi untuk memenuhi setiap kebutuhan atau apa yang diaspirasikan oleh jemaat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Yang selanjutnya ada yang namanya diskresi. Nah, diskresi di sini sama fungsinya seperti regulasi, tetapi perbedaannya terletak pada ruang lingkupnya, di mana diskresi ruang lingkupnya lebih kecil. Namun di tengah kehadiran kebijakan gereja, tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan dalam lingkup jemaat. Oleh karena itu, kita sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang harus pintar dan pandai secara bijaksana dan penuh dengan hikmat untuk mendefinisikan setiap permasalahan yang hadir. Di mana yang pertama adalah kita sebagai pemimpin di masa yang akan datang khusus dalam lingkup gereja harus pandai untuk memprediksi kapan permasalahan akan hadir dan apa penyebab dari permasalahan itu. Kemudian yang kedua bahwa dari setiap permasalahan kita mau diingatkan bahwa kita tidak bisa hanya seorang diri saja untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi membutuhkan pertolongan orang lain karena hakikatnya manusia adalah manusia merupakan makhluk sosial. Selanjutnya bahwa dalam setiap permasalahan ada peluang dan kesempatan untuk kita memperbaiki sebuah situasi dan keadaan. Selanjutnya bahwa dalam setiap permasalahan ini atau yang hadir dalam lingkup gereja ada sebuah keuntungan untuk kita mencapai sebuah keberhasilan. Karena ini adalah proses yang harus dilewati. Selanjutnya dalam setiap permasalahan ada pembelajaran yang kita dapatkan. Dan yang kita perlu ingat bahwa pembelajaran itu hadir di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya bahwa permasalahan pasti memiliki pesan moralnya masing-masing untuk mendewasakan kita, jemaat, dan gereja. Yang selanjutnya bahwa setiap permasalahan yang hadir pasti memiliki jalan keluarnya masing-masing dan dapat diselesaikan. Karena Tuhan memberikan atau Tuhan mengizinkan permasalahan hadir tidak melebihi dari kemampuan kita. Itu yang harus kita yakini.
Oleh karena itu yang paling penting adalah kebijakan gereja itu didasari dengan sistem kepemimpinan yang penuh akan pertanggungjawaban. Jadi, kebijakan gereja hadir sebagai sarana maupun alat ataupun sebuah sistem yang dapat mengatur dengan baik secara sistematis dan terstruktur setiap rancangan rencana yang telah disusun. Demikian dari saya, sampai jumpa di materi-materi dimensi yang akan datang. Bye guys, thank you very much.